Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita bisa melaksanakan presentasi walaupun secara online hingga hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kekacauan hingga kegelapan yang terang benderang seperti pada saat ini. Saya dari perwakilan atau moderator dari kelompok matkul metodologi penelitian ekonomi yang berjudul analisis regresi dengan variabel moderator. Saya sendiri selaku moderator dan ada teman saya selaku pemateri kedua, yaitu saudara Mahyuni, dan pemateri ketiga saudari Intan Nuraini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja saya akan membawakan materi yang pertama, yang mana yaitu tentang pengertian analisis regresi itu sendiri, yang mana analisis regresi itu digunakan untuk menentukan bentuk dari hubungan antar variabel. Nah, tujuan utama dalam penggunaan analisis ini itu ialah untuk meramalkan atau menduga nilai dari suatu variabel dalam hubungan dengan variabel yang lain yang diketahui melalui persamaan garis regresinya. Nah, jadi dalam melakukan analisis regresi, sebagian besar itu juga berdasarkan pertimbangan biaya yang relatif besar jika melakukan pengamatan terhadap populasi itu. Nah, dalam hal ini lazimnya digunakan persamaan regresi linear sederhana sampel sebagai penduga persamaan regresi linear sederhana, yang mana populasi dengan bentuk persamaan seperti misalnya Y sama dengan A plus BX. Nah, dan karena antara Y dan X itu memiliki hubungan, maka nilai X sendiri dapat digunakan untuk menduga atau meramalkan nilai dari Y itu sendiri. Nah, X ini dinamakan variabel bebas karena variabel ini nilai-nilainya tidak bergantung pada variabel lain. Nah, yang kedua, adapun kegunaan dari analisis regresi sendiri, yang mana analisis regresi itu ialah salah satu analisis yang paling populer. Kenapa paling populer dan luas secara pemakaiannya? Karena hampir semua bidang ilmu yang memerlukan analisis sebab ataupun akibat itu boleh dipastikan mengenal analisis ini. Nah, analisis regresi dan analisis korelasi itu dikembangkan untuk mengkaji dan mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam analisis regresi itu dikembangkan persamaan estimasi untuk mendeskripsikan pola ataupun fungsi hubungan antara variabel-variabel itu. Sesuai dengan namanya, persamaan estimasi atau persamaan regresi itu digunakan untuk mengestimasi dari nilai suatu variabel berdasarkan nilai variabel lainnya. Variabel yang diestimasikan itu disebut dengan variabel dependen atau variabel terikat sebutannya. Sedangkan variabel yang diperkirakan mempengaruhi variabel dependen itu disebut variabel independen atau disebut variabel bebas. Nah, variabel dependen itu lazimnya dilukis pada sumbu Y, dan karena diberi simbol Y, sementara variabel independen itu dilukis pada sumbu X, dan karenanya itu diberi simbol X. Berdasarkan konsep ini, maka hubungan antara variabel Y dan X itu dapat diwakili dengan sebuah garis regresi. Di samping untuk mengestimasi, adapun analisis regresi juga digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan atau dependability dari estimasi itu sendiri. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Mahyuni. Baik, selanjutnya yaitu C. Analisis regresi ganda. Analisis regresi linear berganda memerlukan pengujian secara serempak dengan menggunakan F hitung. Signifikansi ditentukan dengan membandingkan F hitung dengan F table atau melihat signifikansi pada output SPSS. Dalam beberapa kasus dapat terjadi bahwa secara simultan atau serempak
beberapa variabel mempunyai pengaruh yang signifikan, tetapi secara parsial tidak. Sebagai ilustrasi, seorang penjahat takut terhadap polisi yang membawa pistol, atau diasumsikan polisi dan pistol secara serempak membuat takut penjahat. Akan tetapi, secara parsial, pistol tidak membuat takut seorang penjahat. Contoh lain, air panas, kopi dan gula menimbulkan kenikmatan, tetapi secara parsial, kopi saja belum tentu menimbulkan kenikmatan. Pengguna metode analisis regresi linier memerlukan asumsi klasik yang secara statistik harus dipenuhi. Asumsi klasik tersebut meliputi asumsi normalitas, multikolinearitas, autokolerasi, heteroskidastisitas, dan asumsi linearitas. Selanjutnya itu D, regresi dengan variabel moderatin. Analisis variabel moderator adalah pendekatan statistik yang digunakan untuk memahami bagaimana hubungan antara dua variabel dapat dipengaruhi atau dimoderasi oleh variabel ketiga. Dalam konteks analisis regresi, variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen, variabel prediktor, dan variabel dependen, variabel response. Misalnya, jika Anda ingin memahami apakah hubungan antara jumlah jam belajar, variabel prediktor, dan nilai ujian atau variabel respons dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan siswa atau variabel moderator, maka tingkat kecerdasan adalah variabel moderator. Analisis variabel moderator dapat membantu Anda menentukan apakah tingkat kecerdasan memperkuat, melemahkan, atau mengubah arah hubungan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian. Metode analisis regresi linier dengan variabel moderating. Yang pertama yaitu Multiple Regression Analysis (MRA). Metode ini dilakukan dengan menambah variabel perkalian antara variabel bebas dengan variabel moderatingnya, sehingga persamaan umumnya adalah sebagai berikut, yaitu sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X1 X2 dengan Y adalah kinerja, X1 adalah kepuasan kerja, X2 kompensasi, dan X1 X2 adalah perkalian antara kepuasan kerja dengan Y. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saudari Intan Nuraini. Baik, selanjutnya metode analisis regresi linier dengan variabel moderating. Yang pertama ada multiple regresi analisis, singkatan dari MRA. Metode ini dilakukan dengan menambahkan variabel perkalian antara variabel bebas dengan variabel moderating. Yang kedua ada absolute residual. Model ini mirip dengan MRA, tetapi variabel moderating didekati dengan selisih mutlak absolute residual antara variabel bebas dengan variabel moderating. Yang ketiga ada residual. Model ini menggunakan konsep lack of fit, yaitu hipotesis moderating diterima terjadi jika terhadap ketidakcocokan dari deviasi hubungan linear antara variabel independen. Yang keempat, persyaratan penggunaan model regresi. Model kelayakan regresi linier didasarkan pada hal-hal sebagai berikut. A. Model regresi dikatakan layak jika angka signifikansinya pada ANOVA sebesar 0,05. Yang B, prediktor yang digunakan sebagai variabel bebas harus layak. Yang C, koefisien regresi harus signifikan. Yang D, tidak boleh terjadi multikoleritas, artinya tidak boleh terjadi kolerasi yang sangat tinggi atau sangat rendah antara variabel bebas. Yang E, tidak terjadi autokolerasi. Terjadi autokorelasi jika angka Durbin dan Waston dB sebesar 1 dan 3. Yang F, keselarasan model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan nilai R semakin besar nilai tersebut maka model semakin baik. Yang G, terhadap hubungan linear antara variabel bebas X dan variabel tergantung Y. Yang H, data harus berdistribusi normal, data berskala, interval, atau rasio. Yang J, kedua variabel bersifat independen. Artinya satu variabel merupakan variabel bebas, disebut juga variabel prediktor, sedangkan variabel lainnya, variabel tergantung, disebut juga sebagai variabel response. Mungkin itu saja dari kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.